Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin nikmati hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah kami, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau yang buat kami mampu bertahan sampai sejauh ini. Hanya Kau Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap.
Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel. Tuhan besertaku, takkan ku takut, takkan ku gentar menghadapi segala rintangan
daripada kasih-Mu. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu meliputi segala sesuatunya, mengcover segala sesuatunya Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kami mau berubah untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami mau meneladani Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biar teladan yang sempurna yang sudah Engkau berikan Tuhan kepada kami, itu mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan kami hari-hari ini Tuhan. Biar kami menjadi berkat Tuhan atas lingkungan kami. Biar kami menjadi berkat Tuhan atas keberadaan kami di lingkungan kami Bapa di surga. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara untuk setiap daripada kami yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berbicaralah melalui hamba-Mu ini yang terbatas. Biar setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini, itu adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan, yang ingin Kau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, Jemaat Roh International Ministry Malaysia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Ya, pada malam hari ini saya akan mengambil tema yaitu Surviving the Valley of Decision atau bertahan di lembah keputusan. Kita akan membaca dari Kolose 3 ayat 16 ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, pada ibadah raya minggu kemarin, kita telah meletakkan sebuah fondasi yang sangat krusial tentang identitas kita sebagai fruitful disciple atau murid yang berbuah. Itu adalah tema kita pada bulan ini. Kita membedah bahwa tujuan absolut penciptaan kita adalah untuk memuliakan Bapa. Dan ingat bahasa aslinya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dosaksu, ya. Dan kita juga telah mengupas bahwa kemuliaan itu bermanifestasi ketika kita menundukkan identitas dan trauma kita pada kebenaran firman-Nya, menghasilkan karakter di dalam keheningan, dan berani membangun keamanan yang sejati dengan tinggal atau meno secara permanen di dalam komunitas tubuh Kristus. Bukan kalau kita sakit hati terus kita keluar, kita meninggalkan gereja dan cari komunitas yang lain atau mencari gereja yang baru. Karena dengan sedikit gesekan terus kita keluar dari komunitas kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang belum dewasa secara rohani. Karena apa? Kita tidak menghadapi masalah kita, tapi yang kita lakukan adalah mencari jalan pintas. Saya tidak mau sakit hati lagi, lebih baik saya keluar, saya cari komunitas yang lain. Nah, jadi hari ini kita akan membawa prinsip-prinsip rohani tersebut langsung ke medan pertempuran kita sehari-hari ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam dunia nyata kita menghadapi apa yang disebut Nabi Yoel sebagai lembah keputusan. Mari kita lihat bagaimana kita mengeksekusinya. Kita mutlak membutuhkan hikmat surgawi untuk surviving the valley of decision di hari ke hari, dengan mempraktekkan langkah-langkah yang kita akan bahas pada malam hari ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama yaitu adalah mengizinkan, langkah pertama yaitu mengizinkan firman Kristus mendominasi pikiran dan hati kita. Kolose 3 ayat 16 tadi ingat yang di awal tadi dikatakan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Let the word of Christ dwell in you richly. Tinggal dengan limpahnya.
Nah, Rasul Paulus menggunakan frasa tinggal dengan limpahnya untuk memerintahkan agar firman Tuhan, firman Kristus itu berdiam dengan kaya dan mendalam di dalam diri kita. Kalau kita berkata tentang berdiam dan mendalam, itu artinya bukan hanya sekedar kita membaca ayat demi ayat dan sambil lalu begitu saja, melainkan menjadikan firman sebagai sistem operasi utama atau operating system kita yang mengendalikan seluruh logika kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu ketika kita kuliah, baik itu ketika kita bermain, ataupun dalam segala sesuatu, dalam setiap keputusan demi keputusan. Itulah yang menjadi dasar utama kita. Kita tidak bersandar pada pemikiran kita sendiri, kita tidak bersandar pada sesuatu hal yang ini akan menguntungkan saya. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi mendasarinya dengan firman Tuhan yang kita baca dari hari ke hari. Nah, mengapa hal ini sangat penting untuk kehidupan kita? Karena setiap detik pikiran kita terus dibombardir oleh nilai-nilai duniawi yang secara aktif berusaha menjauhkan kita dari identitas kita sebagai warga kerajaan. Dari mana aja nilai-nilai duniawi ini? Banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak perlu langsung bilang, hanya internet. Enggak. Mungkin orang-orang di sekitar kita udah punya pola pikir yang tidak benar, dan akhirnya karena kita sering bergaul dengan mereka, bukan kita menggarami mereka, bukan kita yang membagi terang kita kepada mereka, justru kita yang digarami oleh mereka. Nah, itu penting sekali untuk kita benar-benar melekat, berakar dalam firman Tuhan, sehingga apa? Kita seharusnya menjadi garam dan terang. Bukan hanya menjadi, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dikatakan di situ kata yang dipakai adalah, bukan menjadi. Kalau menjadi dulunya bukan seperti itu dan berubah menjadi seperti itu, ya kan? Kalau menjadi garam contohnya, berarti kan dulunya bukan garam dan akhirnya jadi garam. Itu kalau kata menjadi. Tapi dikatakan di sini Tuhan Yesus sendiri berkata adalah, yang artinya memang itulah identitas kita yang sejati. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya, kita semua adalah garam dunia, kita semua adalah terang dunia. Nah, jadi jika Anda tidak dengan sengaja mengisi pikiran Anda dengan kebenaran Kristus, kekosongan-kekosongan itu yang tadinya pikiran kita harusnya dipenuhi oleh kebenaran Kristus, dan akhirnya kita tidak memenuhi, akhirnya kosong kan? Nah, itu akan langsung diisi oleh apatisme dan penipuan-penipuan yang ada dari dunia. Nah, kita tidak bisa membiarkan diri kita disuapi oleh echo chamber di dunia maya. Bapak Ibu masih ingat ya echo chamber itu apa ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kalau nggak ingat mungkin bisa dilihat lagi di YouTube, di link YouTube yang sudah saya bagikan di hari Minggu kemarin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi saya mau katakan sekali lagi, kita tidak bisa membiarkan diri kita disuapi oleh echo chamber di dunia maya yang mengajarkan kepahitan dan pemberontakan. Nah, dengan mengizinkan firman Kristus mendominasi pikiran dan hati kita, Anda memiliki filter kebenaran mutlak yang mematikan narasi toksik apapun yang berusaha merusak gambar diri Anda. Sekali lagi, dengan mengizinkan firman Tuhan mendominasi pikiran kita, kita memiliki filter kebenaran mutlak yang akan langsung mematikan narasi toksik apapun yang berusaha merusak gambar diri kita. Nah, kita mau perhatikan kehidupan Daniel. Ketika ia dibawa sebagai tawanan ke Babel. Babel itu adalah pusat literatur, pusat data dan data empiris pada zaman itu, mungkin kalau kita mau bilang. Nah, dan Babel itu dirancang secara sistematis untuk mencuci otak para pemuda dan mencabut identitas mereka, terutama para orang-orang tawanan. Nah, namun karena firman Allah telah lebih dulu
berakar sangat kuat di dalam hatinya Daniel, Daniel sanggup mempelajari seluruh ilmu Babel tanpa sedikit pun kehilangan identitas kerajaan. Waktu dia disuruh makan makanan yang tidak diperbolehkan oleh Taurat Tuhan, dia tetap memilih untuk memakan makanan yang sesuai dengan Taurat Tuhan. Dan bahkan orang-orang di sana wajib untuk menyembah raja. Tapi Daniel tetap berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang benar. Nah, praktek kesehariannya sangatlah sederhana yang kita bisa lakukan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau lihat yang pertama, ketika kita sedang ada dalam perjalanan, ya terutama untuk anak-anak muda atau yang sering pakai alat komuter ya, LRT, MRT gitu. Nah, kita bisa menolak untuk membiarkan pikiran kita melamun dan diserang kecemasan. Terkadang kita banyak overthinking kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa pada saat itu dengan sengaja mendengarkan khotbah atau penyembahan yang membangun manusia roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan ini baik-baik, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi bagi apa yang kita dengarkan itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang salah. Jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena itulah yang akan masuk memenuhi pikiran dan hati kita. Bayangkan kalau kita setiap saat kita mendengarkan musiknya musik yang melankolis, musik yang mengasihani diri sendiri, kita akan jadi orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Suka mengasihani diri sendiri. Kalau kita mungkin mendengar musik-musik rock yang terlalu heavy metal seperti itu ya, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Well, mungkin kita juga akan jadi orang-orang yang keras kepala dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan lagu-lagu rohani, kita akan tetap terus terkoneksi dengan Tuhan. Sedikit-sedikit kita akan ingat Tuhan, sedikit-sedikit kita akan ingat Tuhan. Nah, bahayanya adalah seperti ini. Kita hidup di zaman digital, di mana yang bisa menjadi Allah lain untuk kita itu bukan hanya dari bukan hal-hal seperti Baal di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara sekalian, atau patung-patung yang perlu disembah. Di zaman digital ini apapun itu bisa menjadi berhala untuk kehidupan kita. Mungkin kita punya mungkin kita punya idol yang kita sangat idolakan, yang sangat kita idolakan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, melebihi Tuhan. Apa yang akan terjadi? Itu akan menjadi berhalanya kita. Dimana kita mungkin di suatu saat kita akan disuruh memilih antara kita akan memilih idolnya kita atau kita akan memilih Tuhan. Dan ketika kita sedikit demi sedikit dicekoki oleh hal-hal yang bukan dari firman Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Itulah yang akan memenuhi pikiran kita. Ada peribahasa Indonesia mengatakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, benar kan? Nah, sebuah gelas kosong pun kalau kita tetesin meskipun hanya setetes air, dia tetap akan penuh juga kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu dia, berhati-hati dengan apa yang kita dengarkan. Nah, itu hanya salah satu contoh saja ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan poin kedua tadi, poin pertama adalah mengizinkan firman Kristus mendominasi pikiran kita. Ingat, sebaiknya, bahkan saya menganjurkan dengan sangat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Kristuslah memang yang harus mendominasi pikiran kita, bukan hal-hal lain ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah mengambil sikap di lembah penentuan. Yoel 3:14 mengatakan, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. Nah, secara teologis, lembah keputusan tidak hanya berbicara tentang hari penghakiman di akhir zaman, tapi ini secara gamblang
menunjuk pada realitas persimpangan jalan yang kita hadapi setiap pagi saat kita bangun tidur. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Nah, mengapa kita harus mengambil sikap? Karena kehidupan sebagai murid yang berbuah atau fruitful disciple yang memuliakan Tuhan tidak akan pernah bermanifestasi secara kebetulan. Gak ada sesuatu hal pun yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mengalir secara autopilot. No, it's not like that. Ya, keputusan untuk menjadi murid yang berbuah adalah pilihan. Sekali lagi, adalah pilihan yang sangat penting yang kita buat setiap hari. Nah, ketaatan contohnya, integritas dan kasih selalu terlahir dari sebuah keputusan yang memang secara sengaja kita ambil, terutama di tengah kondisi yang paling tidak nyaman. Perhatikan itu, kita akan diuji, kita akan disuruh mengambil keputusan-keputusan ini di saat keadaannya memang tidak membuat kita nyaman. Ketika kita memilihnya, kita memilih kasih, mengasihi musuh di saat kita tersakiti. Bayangkan, kita disuruh berintegritas. Ketika kalau kita berintegritas, kita akan dinyatakan bersalah. Ataupun ketika kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu lebih benar, tapi pemimpin kita sudah berkata berbeda. Itu adalah posisi-posisi di mana sebenarnya kita nggak nyaman. Tapi di lembah inilah kita membuktikan kepada dunia apakah kita benar-benar hidup di dalam kerajaan Allah atau hanya sekedar beragama. Saya pernah katakan sebelumnya bahwa Christian is not a religion. Christian is a relationship. Kekristenan bukan tentang agama, kekristenan itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita lihat sekali lagi, kalau minggu kemarin kita lihat tentang Rut, nah kita lihat lagi sekarang tentang Rut. Perempuan Moab ini ketika ia berdiri di lembah keputusannya sendiri antara kembali ke kehidupan nyamannya di Moab yang menyembah berhala atau mengikuti mertuanya Naomi yang sedang hancur dan diliputi kepahitan. Rut membuat pilihannya itu taat, yang sejujurnya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena dia nggak tahu keadaan tempatnya Naomi itu seperti apa. Ia memilih untuk tetap tinggal dan setia. Keputusannya di lembah itu tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi menempatkannya langsung ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, wow, luar biasa apa yang dilakukan. Di lembah keputusan hari ini, Anda dihadapkan pada tindakan-tindakan nyata. Misalnya, Anda memutuskan dengan sadar untuk tidak membalas provokasi di pesan WhatsApp grup atau email dengan emosi yang meledak-ledak, melainkan membalasnya dengan ketegasan yang penuh kasih karunia. Atau mungkin Anda memilih untuk tetap tersenyum dan melayani dengan standar terbaik di pekerjaan atau gereja, meskipun secara fisik Anda sedang sangat lelah dan merasa tidak ada yang menghargai dedikasi Anda. Atau mungkin ketika kita dihadapkan pada tawaran yang mengharuskan kita untuk kompromi tentang kejujuran demi sebuah kemudahan, kita memilih keberanian otoritatif untuk menolaknya tanpa ragu sedikit pun. Your daily decision dictate your spiritual destiny. Choose to abide in His grace, especially when it is easier to run away. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan ini semua? Nah, diingat ada dua hal. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengizinkan firman Kristus mendominasi pikiran kita. Yang kedua adalah mengambil sikap di lembah penentuan. Bapak Ibu, kita mutlak memerlukan hikmat surgawi untuk survive the valley of decision. Bahkan bukan hanya survive, tapi memenangkan, winning the valley of decision dari hari ke hari. Mari kita jalani hari ini dengan
kesadaran penuh, membiarkan kebenarannya mengendalikan setiap keputusan kita, agar hidup kita terus memancarkan otoritas surgawi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya bersama-sama dengan Engkau. Kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melalui hari-hari ini Tuhan. Meskipun mungkin berat untuk kami Tuhan, tapi kami percaya kekuatan daripada-Mu yang memampukan kami Tuhan. Kami belajar lebih lagi Tuhan untuk mengizinkan firman-Mu Tuhan mendominasi pikiran kami dan mengambil sikap di lembah penentuan ini. Meskipun mungkin ketika kami mengambil sikap itu, kami diperhadapkan kepada ketidaknyamanan, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau terus melakukan ini semua karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai kami, yang memberkati kami untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau beracara sepenuhnya Tuhan melalui kehidupan kami, sertai kami, berkati kami. Biarlah dimanapun Tuhan menempatkan kami hari ini, kami menjadi dampak yang luar biasa, karena kami adalah garam, kami adalah terang, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih. Ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.